Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatur Rahman, CEO dari PT Kino Indonesia. Di sini saya akan memberikan sedikit insight kepada teman-teman semua dan juga materi terkait types of strategy yang telah dilakukan oleh perusahaan yang telah saya dirikan sejak tahun 1999, perusahaan yang tidak terlalu lama tentunya, namun sudah bisa sampai di titik yang seperti sekarang ini. Kino sekarang memiliki market cap atau nilai kapitalisasi pasar sebesar 2,15 triliun pada Juni 2023 ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang PT Kino Indonesia itu sendiri agar teman-teman bisa lebih mengenal. PT Kino Indonesia itu didirikan pada tanggal 24 Maret 1972 dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1999. Untuk sekarang, kantor pusat Kino Indonesia berlokasi di Kino Tower, Kota Tangerang, Banten. Nah, Kino itu sendiri memiliki visi, yakni menjadi perusahaan ternama di Indonesia yang berlandaskan ide dan inovasi dan terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang ada, serta memiliki misi memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi. Kino itu memiliki moto Innovate Today, Creating Tomorrow, yang artinya kalau kita bisa berinovasi hari ini, kita akan membuat inovasi itu esok harinya, seperti itu. Nah, ruang lingkup kegiatan Kino itu sendiri adalah berusaha dalam bidang industri makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Kegiatan usaha-usaha yang dijalankan saat ini adalah industri produk konsumen bermerek yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi, meliputi produk pemeliharaan dan perawatan tubuh atau biasa kita sebut juga dengan personal care. Ada juga perawatan bayi, makanan, minuman, dan juga farmasi yang meliputi 3 macam produk seperti balsam, obat batuk, dan juga produk-produk personal care untuk tubuh. Nah, jadi apa yang membuat PT Kino Indonesia itu bisa ada di tahap yang seperti ini? Nah, bagaimana sih Kino dapat mengatasi tantangan di lingkungan internalnya? Yaitu dengan mengkorelasikan dengan types of strategic, macam-macam strategik apa saja sih yang dilakukan Kino, seperti itu. Bagaimana Kino menjalankan strategic manajemennya? Nah, selanjutnya strategi apa saja yang telah dilakukan dari berbagai macam types of strategic itu sendiri. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari kita bahas dari types of strategic itu sendiri. Nah, di dalam macam-macam strategik terdapat di dalamnya yakni incentive strategies, diversification strategies, serta defensive strategy. Dan ada juga 5-Porter general theories, ya, seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi insentif, yaitu di mana adalah pendekatan yang melibatkan komitmen penuh, kerja keras, dan fokus yang tinggi. Nah, strategi insentif ini memungkinkan kita untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Namun perlu diingat bahwa strategi ini memerlukan disiplin yang tinggi dan dedikasi yang kuat untuk dijalankan di suatu perusahaan dalam dunia bisnis tentunya. Nah, strategi insentif ini sering diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dan berhasil menghadapi persaingan. Nah,
Perusahaan-perusahaan yang sukses sering menggunakan strategi pemasaran insentif, melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, serta melakukan pengembangan pada produk itu sendiri. Lalu, apa yang telah Kino perbuat dalam menerapkan strategi insentif ini? Nah, Kino menerapkan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam strategi ini, PT Kino Indonesia itu sendiri telah memperbanyak tenaga penjual sales yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Menambah biaya advertising melalui iklan, televisi, YouTube, iklan YouTube, sosial media, dan sebagainya. Kalau teman-teman bisa lihat, sering lihat ya, produk-produk Kino seperti Slick Baby, larutan cap kaki 3, oval. Nah, Kino sekarang sudah merambat ke dunia iklan dan sebagainya. Nah, pada konsep pemasaran atau marketing konsep yang dilakukan Kino, pencapaian tujuan organisasi utama atau penjualan tertuju pada pemahaman kebutuhan dan keinginan pasar yang menjadi target market dari produk Kino itu sendiri. Kino menggunakan konsep ini tentunya ingin memberikan kepuasan pelanggan dan menjadi perusahaan yang lebih baik daripada kompetitor. Nah, yang tadi setelah kita bahas insentif strategis, selanjutnya di dalam types of strategic itu sendiri, kita akan membahas tentang strategi diversifikasi. Apa sih strategi diversifikasi itu? Nah, diversifikasi adalah langkah yang diambil oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memperluas bisnisnya ke dalam industri atau pasar baru yang berbeda dari bisnis utama mereka yang mereka sedang jalankan, namun perusahaan itu ingin memperluas pangsa pasarnya atau memperluas bisnis mereka ke dalam industri yang berbeda, seperti itu. Ini adalah strategi yang berani dan berpotensi memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Nah, tujuan utama dari diversifikasi adalah mengurangi risiko yang terkait dengan bergantung hanya pada satu bisnis atau satu pasar. Dengan mengembangkan portofolio bisnis yang beragam tadi, mengambil industri atau pangsa pasar yang baru, Kino dapat mengatasi fluktuasi pasar tentunya, menghadapi persaingan yang ketat dan resiko bisnis yang lebih rendah. Nah, ada dua jenis utama dari diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Jadi, PT Kino itu sendiri perusahaan yang telah saya bangun dan telah saya kembangkan sehingga bisa menjadi perusahaan yang besar seperti ini, perusahaan fast moving consumer good tentunya yang dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Nah, apa sih strategi diversifikasi yang telah dilakukan oleh PT Kino itu sendiri? Nah, pada tahun 2014 PT Kino Care Era Kosmetikindo itu berganti nama menjadi PT Kino Indonesia. Nah, produk pertama yang diluncurkan adalah pembersih wajah. Kalau teman-teman tahu oval, itu pembersih muka 2-in-1. Nah, disusul dengan produk vitamin rambut Ellipse, sabun khusus daerah kewanitaan Resikvi, dan parfum dalam bentuk gel eskulin. Nah, produk-produk tersebut berhasil mendapatkan respon positif dari pasar lokal, pasar Indonesia, sehingga berdampak signifikan dalam pertumbuhan usaha Kino itu sendiri. Nah, selanjutnya Kino menjalankan strategi diversifikasi selanjutnya, yaitu Kino kembali memperluas segmen usahanya pada segmen perawatan bayi dan rumah tangga.
yang dipasarkan dengan merek dagang Slick Baby. Kini Slick Baby menjadi salah satu pemimpin pasar, market leader bisa kita bilang, untuk produk pembersih peralatan bayi yang ada di Indonesia. Selama lebih dari 16 tahun, produk Slick Baby terus berkembang dan diproduksi dalam berbagai jenis perawatan bayi dan rumah tangga melalui produk Slick Baby Bottle, Nipple, and Accessories Cleanser, Slick Baby Laundry, deterjen, dan Slick Baby Antibacterial Diaper Cream. Nah, selanjutnya Kino juga menjalankan strategi diversifikasi, yaitu Kino mendapatkan lisensi dari Wen Kendra Co. Pte. Ltd. Singapura untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk yang biasa teman-teman kenal sekarang, yaitu larutan penyegar cap kaki 3. Nah, Kino juga merambah dunia minuman. Lisensi ini melengkapi portofolio Kino di bidang minuman tentunya. Sebelumnya Kino hanya memproduksi minuman energi Panther dan Asian Healthy Drink, yaitu cap panda. Inovasi atas minuman terus dilakukan dengan meluncurkan produk larutan penyegar cap kaki 3 ke dalam beberapa varian rasa pada tahun 2016. Kerjasama dengan perseroan dengan Wen Kendra Co. Pte. Ltd. pun semakin erat, yang ditandai dengan adanya perjanjian lisensi untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk, yakni larutan sejuk segar pada tahun 2017. Nah, diversifikasi yang Kino lakukan tadi, dari berbagai banyak macam diversifikasi yang Kino lakukan yang sudah saya jelaskan tadi, telah memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan yang telah saya bangun. Pertama, dengan memasuki pasar baru, dari hanya memproduksi permen, Kino melakukan inovasi membuat produk personal care. Selanjutnya, Kino juga memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk larutan penyegar cap kaki 3. Nah, Kino dapat mengakses peluang pertumbuhan yang lebih besar dan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Kedua, diversifikasi dapat membantu perusahaan Kino itu sendiri menghindari ketergantungan pada satu bisnis atau satu pasar yang dapat rentan terhadap resiko ekonomi atau perubahan pasar, fluktuasi pasar yang ada, yang tiba-tiba bisa saja terjadi. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa diversifikasi juga memiliki tantangan dan resiko tersendiri. Kino harus melakukan analisis pasar yang mendalam, tentunya memiliki kemampuan manajemen SDM yang kuat. Nah, Kino itu sendiri sekarang untuk sistem human resource-nya tidak memakai human resource management lagi, HRD, namun kita human capital seperti itu. Sehingga untuk meminimalisir resiko sendiri, untuk membuat manajemen sumber daya manusia yang kuat dan mengelola sumber daya manusia yang efisien, seperti itu. Dalam dunia bisnis yang terus berubah dan kompetitif, diversifikasi ini dapat menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Ini memberikan peluang untuk Kino terus tumbuh, mengurangi resiko, dan memanfaatkan peluang baru di pasar yang berbeda. Nah, namun PT Kino juga diharapkan bisa lebih tumbuh dan berkembang di masa depan dengan fokus pada kualitas produk yang ada, distribusi yang menyeluruh, pemerataan seperti itu, strategi marketing yang tepat tentunya, serta inovasi-inovasi yang harus selalu dijalankan mengikuti perkembangan dunia pada saat ini. Dan tentunya perusahaan juga harus bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat lewat produk-produk yang bermanfaat. Oke teman-teman,
saya, CEO dari PT Kino Indonesia, mungkin itu saja sedikit insight yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua terkait salah satu dari sekian banyak strategi yang dilakukan oleh PT Kino Indonesia. Terima kasih, salam sukses, Innovate Today, Creating Tomorrow.